Oh, maaf, ternyata dari di mute. Baiklah, yang kedua adalah eh, materi yang kedua adalah penyebab masalah pengendalian manajemen. Jadi mengapa sih perusahaan itu membutuhkan implementasi dari sistem pengendalian manajemen? Ternyata ada penyebab utama ada penyebab utama yang menjadikan perusahaan ini harus memiliki sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya pengarahan. Kinerja beberapa karyawan menjadi kurang maksimal karena mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh perusahaan. Saat kurangnya pengarahan dari perusahaan, maka ini bisa memicu terjadinya perilaku karyawan yang tidak baik, tetapi sebenarnya itu disebabkan oleh faktor kebetulan. Oleh sebab itu, fungsi pengendalian manajemen ini harus melibatkan karyawan secara aktif, terutama dalam memberikan informasi apa sih tujuan perusahaan itu, sehingga karyawan sendiri bisa berkontribusi secara penuh terhadap perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Nah, masalah yang kedua adalah masalah motivasi. Masalah motivasi ini sering muncul karena adanya tujuan dan kepentingan yang berbeda antara perusahaan dengan kepentingan individu. Seringkali karyawan ini bertindak atas dasar keinginannya sendiri sehingga mengorbankan kepentingan perusahaan. Nah, bentuk perilaku karyawan karena masalah motivasi bisa mengakibatkan terjadinya penipuan, memburuknya moral karyawan, dan hilang keuntungan akibat reputasi perusahaan yang rusak. Nah, akibat dari perilaku karyawan yang buruk ini, itu bisa saja merugikan perusahaan karena perusahaan harus mengeluarkan modal yang besar untuk mengendalikan masalah tersebut seperti meningkatkan prosedur pengendalian, penyelesaian masalah dan yang lainnya. Nah, penyebab utama yang terakhir adalah keterbatasan individu. Masalah terakhir yang terkait dengan sistem pengendalian manajemen adalah karyawan mengetahui apa tujuan dari perusahaan dan memiliki motivasi tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi karyawan tersebut tidak dapat melakukannya dengan baik karena adanya keterbatasan. Nah, keterbatasan individu ini bisa menjadi karena kurangnya kemampuan dan keterampilan atau pengalaman dari individu itu sendiri dalam mengerjakan tugas. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Baik. Baiklah, topik selanjutnya adalah karakteristik pengendalian manajemen yang baik. Adapun karakteristik dari pengendalian manajemen yang baik meliputi yang pertama adalah tujuan yang jelas. Pengendalian manajemen harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan terukur. Setiap aktivitas atau proses harus terkait dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah perencanaan yang tepat. Pengendalian yang baik dimulai dengan perencanaan yang baik. Rencana yang baik akan memberikan dasar bagi penetapan standar kinerja dan pengukuran hasil. Selanjutnya adalah pengukuran dan pemantauan. Pengendalian melibatkan pengukuran kinerja aktual dan perbandingannya dengan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan berkala diperlukan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan peluang diberi perbaikan. Yang keempat adalah umpan baik. Umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan dan pengukuran. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan perlu diambil untuk mengoreksi penyimpangan atau peningkatan kinerja. Yang selanjutnya adalah tindakan korektif. Ketika penyimpangan dari standar terjadi, tindakan korektif harus diambil untuk mengembalikan kinerja ke jalur yang diinginkan. Ini bisa berupa perubahan proses, alokasi sumber daya ulang, atau perbaikan lainnya. Selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Semua pihak terlibat harus memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Akuntabilitas harus jelas agar setiap orang bertanggung jawab atas kinerja mereka. Selanjutnya adalah keterlibatan dan keterpartisipasian. Proses pengendalian yang baik melibatkan partisipasi dari berbagai tingkatan dalam organisasi atau perusahaan. Ini tidak hanya membantu mengumpulkan perspektif yang beragam, tetapi juga meningkatkan penerimaan terhadap proses pengendalian. Yang selanjutnya adalah fleksibil, fleksibilitas. Ini adalah lingkungan bisnis seringkali berubah dan pengendalian yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Selanjutnya adalah yang kesembilan, pentingnya data yang akurat. Pengambilan keputusan yang baik memerlukan data yang akurat dan relevan. Oleh karena itu,
Pengendalian manajemen yang baik memastikan bahwa data yang digunakan untuk evaluasi kinerja adalah benar dan andal. Selanjutnya adalah pengendalian pemimpin. Pemimpin organisasi harus menjadi contoh dalam mengikuti proses pengendalian. Mereka harus mempraktikkan disiplin dan komitmen terhadap standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengembangan karyawan. Pengendalian yang baik dapat digunakan sebagai alat pengembangan karyawan. Dengan memberikan umpan balik konstruktif, karyawan dapat memahami area di mana mereka perlu meningkatkan kinerja. Yang terakhir adalah keterkaitan dengan penghargaan. Pengendalian manajemen yang baik dapat berdampak pada sistem penghargaan dalam organisasi. Kinerja yang baik harus dihargai dan diakui. Itu saja topik dari saya. Selanjutnya, Baik, terima kasih sebelumnya. Boleh next slide. Baik, untuk pencegahan masalah pengendalian sendiri itu ada 4. Sebuah organisasi tidak selalu menghindari masalah dalam pengendalian, tapi masalah itu dapat dicegah dengan beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah penghilangan aktivitas, di mana penghilangan aktivitas ini dengan membalikkan resiko yang potensial dan menggabungkan keuntungan kepada pihak ketiga dengan mekanisme subkontrak atau perjanjian lisensi ataupun divestasi. Untuk yang kedua itu ada otomatisasi, di mana cara ini digunakan dengan menggunakan komputer, expert system, atau robot jika memang memungkinkan. Alat otomatisasi dapat dirancang sesuai dengan perilaku yang tepat ketika beroperasi dengan benar. Alat tersebut biasanya memiliki kinerja yang lebih konsisten dibandingkan manusia. Yang ketiga ada sentralisasi. Pengambilan keputusan terpusat dapat dilakukan untuk mencegah masalah dalam pengendalian. Yang terakhir ada pembagian risiko. Pembagian risiko dengan pihak luar dapat membatasi kerugian yang terjadi akibat perilaku karyawan yang tidak pada tempatnya. Pembagian risiko ini dapat dilakukan dengan cara membeli asuransi pada pihak luar sebagai pelindung untuk dalam menghadapi kerugian yang besar dan potensial dalam perusahaan yang memungkinkan yang tidak memungkinkan untuk dihindari. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri berikutnya dipersilahkan. Alternatif pengendalian. Untuk berbagai masalah yang tidak dapat dihindari, manajer perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait sistem pengendalian manajemen. Di antaranya, implementasi SPM yang bervariasi. Pelaksanaan atau penerapan sistem pengendalian manajemen perlu bervariasi sesuai dengan kebutuhan antar perusahaan, antar entitas atau bidang keputusan pada tiap-tiap perusahaan. Efektif dan efisien sebuah SPM. Seorang manajer pengendalian perlu memilih sebuah sistem pengendalian manajemen yang paling efektif dan efisien untuk kelancaran pengendalian pada perusahaan atau entitas tersebut. Berdasarkan situasi terkini, sebuah sistem pengendalian manajemen perlu dibuat sesuai dengan situasi terkini, baik situasi pihak intern maupun situasi pihak ekstern, untuk kemajuan perusahaan tersebut. Kerjasama semua pihak. Baik pimpinan, manajer, maupun karyawan perlu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem pengendalian manajemen tersebut. 5. Program monitoring evaluasi yang berkala. Program monitoring evaluasi yang berkala diperlukan untuk menentukan hal apa yang kurang dari sistem pengendalian manajemen tersebut, hal apa yang tidak sesuai, dan bisa diperbaiki pada periode waktu berikutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu dia materi yang dapat kami sampaikan mengenai bab 1 yaitu manajemen dan pengendalian. Selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Sebelumnya mohon maaf Ibu izin bertanya untuk jumlah penanyanya ada batasan atau bagaimana ya Bu? Maksimal 5 ya. Maksimal 5 penanya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan raise hand. Oke, kepada Weni, saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Weni Aditya, NPM 2151 031007, ingin bertanya, kenapa kenapa perusahaan atau organisasi penting untuk menerapkan sistem pengendalian manajemen? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ditampung dulu ya. Selanjutnya, Nafilah, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya izin ulang diri, nama saya Nafila Zafra dengan unjuk NPM 041. Tadi dijelaskan dalam slide itu mengenai pencegahan masalah pengendalian. Itu kan salah satu strateginya adalah penghilangan aktivitas. Nah, pertanyaan saya mengenai penghilangan aktivitas ini, bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas selanjutnya? Terima Baik, kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Galuh Anggraini, saya persilahkan. Baik, di sini saya Galuh Anggraini dengan ujung NPM 059 izin bertanya, apa yang terjadi jika perusahaan atau organisasi tidak menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Galuh atas pertanyaannya. Dan yang terakhir, Fadila, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Fadila Purenka dengan ujung NPM 025. Jadi tadi itu kan ada 12 karakteristik pengendalian manajemen yang baik ya. Nah, jika suatu perusahaan hanya memiliki beberapa karakteristik tersebut, misalkan perusahaan itu memiliki tujuan yang jelas dan perencanaan yang tepat, namun tidak adanya tindakan korektif dan tidak ada umpan balik. Nah, apakah perusahaan itu bisa dibilang tidak memiliki pengendalian manajemen yang baik? Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, silakan ya kelompok 12 berdiskusi apa namanya sekitar 2 menit mungkin ya cukup. Tapi slide-nya jangan di close ya, jangan di stop share karena ada beberapa materi mungkin yang pada saat menjelaskan itu kita harus back ke sana. Jadi perhatian mahasiswa bisa tertuju lagi ya kepada slide itu, tapi bukan kepada apa namanya kameranya teman-teman ini ya. Tapi tetap fokus ke materi gitu loh. Jadi misalnya kayak tadi ada yang menjelaskan masalah tindakan korektif ya. Tindakan korektif itu ada di slide berapa? Nah, itu tampilkan ya bahwa itu masuk ke dalam apa misalnya. Ya, oke. Ya, seperti ini. Ya, silakan berdiskusi dulu. Yang lain di apa? Dicoba ya, coba untuk menjawab juga mahasiswa yang lain. Jadi apabila nanti jawaban dari kelompok ini dirasa ada yang kurang, begitu misalnya contohnya, maaf, maka bisa bisa ditambahkan gitu ya. Ya karena nilai partisipasi kelas ini eh, bisa diberikan tidak hanya dalam bentuk pertanyaan, tetapi pada saat mahasiswa juga memberikan pendapat gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, sambil menunggu mungkin Ibu pengen cek ya ini mahasiswanya gimana posisinya. Ada beberapa yang masih tidak kelihatan wajahnya. Ini ada yang izin ya, Rima, Fadila izin karena sinyal. Oke. Yang lain menghidupkan tapi tidak kelihatan. Ini maksudnya apa ya? Ada yang tidak di tempat mungkin? Erina udah masuk?
Izin jawab Bu, udah masuk gak? Dan ternyata dari tadi tuh tutup kamera saya ketutup, lupa saya buka. Maaf Bu sebelumnya, makasih. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, Gary Aryan mana? Gary? Ada orangnya? Gary Aryan? Ada? Hadir Ibu. Hadir, oke. Ya, Nabila? Nabila Anggraini hadir Ibu. Nabila Clarissa? Hadir Ibu. Oke, ya baik. Jadi begini, apa dari jurusan sudah memberikan pengumuman ya bahwa untuk tahun ini memang kelas tetap dibagi menjadi dua, ada yang offline dan ada yang online. Jadi untuk online ini mahasiswa semester 5 ke atas ya, dengan harapan apa ya istilahnya kedewasaannya sudah terbangun begitu. Jadi walaupun menggunakan online, tetap saja pembelajarannya bisa efektif ya. Dan untuk memastikan bahwa pembelajarannya efektif, tidak disalahgunakan begitu, materinya semua fokus ya pada materi, maka kamera ini harus dihidupkan pada saat kita kuliah online. Ya, mungkin ada beberapa yang akan mengalami kendala sinyal atau jaringan. Nah, itu dipahami ya bahwa kejadian tersebut bisa saja terjadi sehingga dimungkinkan untuk izin gitu. Tetapi in case semuanya no problem ya artinya semua harus menggunakan kamera. Ya, ini bukan berarti ingin merepotkan, tapi ini prosedur ya, prosedur pembelajaran. Jadi semua fokus terhadap materi. Jangan sampai terjadi ya, yang lain serius dan yang lain ada sebagian yang tidak serius ya, malah sambil apa di perjalanan atau apa ya, sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya, mungkin demikian. Jadi mohon kita patuhi bersama karena ini aturan dari fakultas begitu ya. Jadi ya Ibu harus mengingatkan. Nah, kemudian terkait dengan absensi ini ada absensi yang harus disiapkan ya dari dari Prodi sudah menyiapkan absensinya. Natali sudah ke sekretariat S1 belum? Jurusan. Saya sudah minta ke Mbak Sela, Bu. Nanti dikirimkan PDF-nya. Soalnya kan kita kelas online, jadi PDF aja, Bu. Oh gitu, ya baik. Ya, jadi absen tetap ada untuk memonitor kehadirannya. Ya, mungkin itu yang Ibu ingatkan. Terkait dengan kelompok 12 sudah siap? Bisa lanjut? Sudah, Bu. Oke, iya silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nafilah, yaitu tentang apa dampak penghilangan aktivitas yang ditimbulkan terhadap aktivitas selanjutnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa penghilangan aktivitas ini merupakan salah satu cara manajer untuk menghindari masalah pengendalian yang berkaitan dengan entitas khusus atau aktivitas dengan cara membalik resiko potensial menggabungkan keuntungan kepada pihak ketiga atau yang lainnya. Nah, contohnya di sini seperti perusahaan yang membutuhkan sistem untuk mengelola data, menyimpan dan memproses data dengan baik. Ada perusahaan yang memilih untuk menggunakan teknologi cloud computing, yaitu perusahaan membayar sejumlah uang kepada orang yang memang ahli atau jasa yang memang ahli terhadap bidang tersebut daripada harus membangun sendiri cloud computing itu dari sistem mereka dari awal. Karena ada beberapa perusahaan yang mempunyai modal yang banyak, tetapi ternyata mengalami masalah terkait dengan keterampilan sumber dayanya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko dari
risiko dari masalah pengendalian yang terkait dengan pemrosesan, penyimpanan dan juga penyimpanan data, akhirnya perusahaan memutuskan untuk menginvestasikan uang mereka kepada jasa yang ahli di bidang cloud computing ini. Yang dihilangkan atau yang digantikan berarti kan seseorang atau sistem dalam perusahaan yang harusnya sebenarnya bisa loh perusahaan ini perusahaan bisa membuat cloud sistem sendiri, tetapi untuk mengurangi risiko dalam bidang tersebut, perusahaan artinya lebih cenderung menginvestasikan uangnya supaya memaksimalkan hasil yang diinginkan. Jadi dampaknya itu sebenarnya bisa lebih baik, walaupun pengendalian yang dikendalikan itu hanya sebatas di ruang lingkup dari yang diinginkan. Kayak tadi contohnya dari ingin memproses data, contohnya tadi ingin memproses data karena ada permintaan penyimpanan data yang terlalu besar sehingga dibutuhkan cloud computing itu sendiri. Jadi sebenarnya dampaknya itu lebih baik untuk kedepannya supaya perusahaan sebenarnya hanya menggantikan saja ke alternatif yang lebih baik. Seperti itu, Nafila, apakah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama. Baik, untuk anggota kelompok yang lain yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi bertanya, saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Weni Aditya. Mengapa perusahaan atau instansi perlu menerapkan sistem pengendalian manajemen? Dalam sebuah perusahaan atau instansi, sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang besar terhadap laju perkembangan suatu perusahaan. Apabila perusahaan tak mempunyai sistem pengendalian yang baik, atau bahkan tidak ada sama sekali, bisa dibilang perusahaan atau instansi tersebut rentan mengalami penurunan. Apakah bisa dipahami, Weni Aditya? Sudah, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Galuh. Yang pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika perusahaan tidak menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan baik? Sebenarnya udah ada jawabannya di sini, yaitu membawa kerugian finansial yang besar, rusaknya reputasi, dan dapat membawa kegagalan dalam organisasi. Tapi saya izin menambahkan, jika perusahaan tidak menerapkan sistem pengendalian manajemen yang baik, adalah kehilangan arah dan fokus. Tanpa pengendalian manajemen yang baik, perusahaan mungkin kehilangan arah dan fokus yang jelas, aktivitas dan tindakan individu atau tim mungkin tidak terkoordinasi dengan tujuan organisasi secara keseluruhan yang bisa mengakibatkan penyimpangan dari rencana strategis dan membawa kegagalan dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah penyimpangan dari standar kinerja. Tanpa standar kinerja yang ditetapkan dan diukur secara teratur, perusahaan atau organisasi mungkin menghadapi masalah dalam mengidentifikasi penyimpangan atau perbedaan antara kinerja aktual dan yang diharapkan. Ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan efektivitas. Mungkin itu saja jawaban yang saya dapat berikan. Apakah dapat dimengerti, Galuh? Apakah menjawab? Maaf. Baik, dimengerti. Makasih. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Fadilah, yaitu misalkan ada perusahaan itu hanya memiliki beberapa karakteristik pengendalian dari 12 karakteristik yang disebutkan sebelumnya. Apakah perusahaan tersebut bisa dibilang tidak memiliki pengendalian manajemen yang baik? Sebenarnya ini bergantung dengan kasus masalah pengendaliannya. Tapi apabila perusahaan tersebut telah memiliki perencanaan atau sistem pengendalian baik seperti perencanaan yang tepat, tapi tidak ada tindakan korektif atau tidak ada umpan balik. Mungkin kalau dibilang kurang baik atau tidak baik juga tidak tepat, tetapi akibatnya pengendalian di dalam perusahaan itu menjadi kurang maksimal.
mungkin akan ada masalah pengendalian manajemen yang kurang bisa diatasi oleh perusahaan karena adanya beberapa karakteristik atau tindakan-tindakan pengendalian yang tidak diterapkan oleh perusahaan. Seperti itu, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Anggota kelompok ataupun teman yang lain? Jadi bagaimana Fadilah? Ya, lebih mengerti. Terima kasih. Oke, mungkin Ibu menambahkan untuk bagian ini ya, terkait dengan apa karakteristik pengendalian manajemen yang baik. Ini sebenarnya kan ini idealnya gitu. Jadi 12 hal ini ya kalau kita lihat ya, pertama harus ada tujuan yang jelas. Memang itu di setiap organisasi apapun itu pasti harus ada gitu ya. Kalau dia tujuannya nggak jelas, maka udah pasti deh entitas itu, organisasi itu, perusahaan itu pasti akan segera kolaps. Ya. Kemudian ada perencanaan yang tepat. Makanya di awal periode biasanya semua menyusun yang namanya perencanaan. Kalau di Pemda namanya RKA, rencana kerja dan anggaran misalnya ya. Sebelumnya diawali dengan yang namanya RPJM. Nah, kemudian di entitas yang lain demikian pula harus membuat Renstra. Kalau di perusahaan tentunya dia membuat anggaran. Anggaran itu berasal dari mana? Dari perencanaan. Nah, yang ketiga, nanti satu-satu kita akan bahas di bab-bab belakangnya. Ada pengukuran dan pemantauan ya, ini suatu hal yang rumit tetapi harus dilakukan. Dan ini yang menantang sebenarnya. Pengukuran dan pemantauan akhirnya banyak ditinggalkan oleh organisasi karena rumit gitu ya. Karena ngukur kinerja itu bukannya hal yang mudah. Di dalam akuntansi manajemen nanti ketemu kita bahwa pembahasan ini menjadi lumayan panjang gitu beberapa bab karena dari menyusun indikatornya aja kita perlu konsentrasi yang lumayan tinggi ya karena berbagai karakteristik di perusahaan itu ternyata nggak sama gitu. Sehingga itu harus, nah ini yang ke-8 ini ada fleksibilitas. Jadi di situ fleksibilitasnya harus muncul supaya bisa pas dengan karakteristik perusahaan atau organisasi. Ya, demikian seterusnya ya ada sampai ke tindakan